Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang saya sampaikan bagi semua Bapak Ibu Saudara di mana saja saudara berada. Hari ini kita berjumpa lagi kembali di siaran program Air Kehidupan. Saudara, kita bersyukur kita ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Kita ada sampai hari ini karena penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang ajaib dalam hidup. Dalam kesempatan ini kita akan kembali lagi dengan renungan-renungan yang akan dibagikan lewat firman Tuhan supaya kita semua dikuatkan dalam situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Dihadapi oleh semua orang, banyak orang bingung, susah dan lain sebagainya. Tapi saudara ketahui siang hari ini kami bersyukur bisa ada di sebuah bukit yang indah. Di sebelah kanan saya pohon-pohonan yang indah, ada hutan, dan di kiri saya laut yang terbentang luas. Cuma orang yang menghargai anugerah Tuhan yang tahu bersyukur buat segala yang Tuhan jadikan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seperti biasanya program ini selalu ditayangkan pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Dan hari ini saya juga ingin menyampaikan firman Tuhan lewat program Air Kehidupan hari ini. Saya berdoa supaya semua orang yang mengikuti program ini diberkati oleh Tuhan. Engkau yang punya masalah, engkau yang punya beban hari ini, atau engkau dalam tekanan, engkau punya dilema hidup, engkau dalam sakit penyakit, engkau percaya bahwa firman Tuhan adalah air kehidupan yang mampu memberikan jawaban, yang mampu memberikan sukacita, memberikan solusi, dan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Puji Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama siang hari ini, semua tunduk kepala, dan kita berdoa mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, betapa hati kami bersyukur karena kejadian kami itu dahsyat dan ajaib. Hari ini kami ada di sebuah bukit yang indah di daerah Abokarei dekat kampung Armarea, yang dihiasi oleh hutan, laut yang begitu indah. Kesempatan ini Tuhan, kami ingin menceritakan kebaikan Tuhan lewat firman Tuhan. Kuasa-Mu yang hebat yang mampu melakukan segala sesuatu, biarlah hadir di dalam acara ini, sehingga semua orang yang menyaksikan acara ini ataupun mengikuti program Air Kehidupan boleh menikmati kesegaran, menikmati sukacita dan kemenangan di dalam hidup. Kami berdoa kami akan menyampaikan firman Allah menjadi renungan dan kekuatan kepada kita hari ini. Roh Kudus pimpin dari awal hingga berakhir. Biarlah jadi menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur kepada Tuhan dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak hal yang kita lihat. Ada banyak hal yang Tuhan bawa mata kita untuk melihat. Di sebelah kiri kanan kita, saudara bisa lihat ada orang kecelakaan, ada orang dalam sakit penyakit. Tapi saudara juga Tuhan bisa menghibur saudara, saudara bisa melihat hal-hal yang luar biasa, yang di luar dugaan kita. Namun ada satu hal yang perlu saya sampaikan hari ini kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan. Apapun keindahan, apapun kehebatan orang saudara, ketika kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan pernah bisa melihat kebaikan yang sesungguhnya di dalam hidup ini. Oleh sebab itu siang hari ini saya ingin bicara dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kita baca firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seperti tadi saya sudah mengemukakan atau saya sampaikan di awal khotbah, bahwa sehebat apapun manusia, sekuat apapun manusia, sejaya apapun manusia, ataupun yang saudara ini lihat secara jasmani indah, tetapi tanpa pimpinan Roh Kudus dalam hidup, kita tidak akan pernah bisa mencapai sesuatu yang lebih mulia, lebih baik, lebih indah,
yang dibutuhkan oleh jiwa ini, bahkan yang menyenangkan hati Tuhan. Saya bawa kita di dalam Kisah Rasul pasal 1:8 berkata, "Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ini merupakan pesan Kristus kepada para rasulnya ketika dia harus naik ke sorga. Di Yerusalem, Kristus melalui malaikatnya sudah menyuruh murid-muridnya untuk menemui dia di Galilea. Di sana ia menyuruh mereka untuk menemuinya di Yerusalem lagi pada hari tertentu. Demikianlah ia ingin menguji ketaatan mereka. Dan ternyata ketaatan mereka itu dijalankan dengan siap sedia dan senang hati. Mereka berkumpul seperti yang sudah ditetapkannya bagi mereka untuk menjadi saksi tentang kenaikan Kristus ke sorga, yang ceritanya kita dapati di Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 hari ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan ayat ini kepada kita untuk mengingatkan kita kembali bagaimana kita mengenal kekuatan kuasa Roh Kudus dalam hidup. Hari ini saudara bisa kenal tentang kekuatan kuasa mekanik, kuasa listrik, kuasa apa saja. Tetapi semua yang saudara temukan hari-hari ini tidak sempurna seperti kuasa Roh Kudus yang diberikan Allah kepada para murid ketika mereka ada di Anjung Yerusalem. Khotbah saya hari ini saya ingin bicara tentang kuasa Roh Kudus. Kalau bicara tentang kuasa Roh Kudus berarti kuasa yang kudus, yang tidak terkontaminasi oleh apapun. Ketika Roh Kudus pimpin kita, pasti kekudusan kita miliki, pasti kebenaran kita punya. Karena Roh Kudus yang memimpin kita. Dan dia akan membawa kita untuk melihat hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang lebih dahsyat. Ketika Yesus naik ke sorga, 120 murid orang berdoa di Anjung Yerusalem. Mereka berdoa dan bertekun di sana, saudara. Dengan sungguh-sungguh mereka tidak pernah berpikir untuk berkata-kata dalam berbahasa lidah. Memiliki karunia kesembuhan. Mereka memiliki marifat. Mereka memiliki kuasa dan karunia-karunia yang hebat. Mereka tidak pernah membayangkan itu. Tapi mereka ikut perintah daripada Yesus untuk tetap berdoa di Anjung Yerusalem. Dan kenyataan terjadi bahwa semua hal yang tidak pernah di luar bayangan mereka, itu Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka. Jadi saudaraku yang kekasih, manusia mengenal kuasa kekuatan, kuasa mekanik, kuasa listrik, kuasa keuangan, kuasa politik, kuasa militer. Tetapi mereka tidak mengenal kuasa rohani. Namun dalam ayat firman Tuhan di atas, Tuhan kita mengungkapkan perihal kuasa yang memampukan, kuasa yang menebus, kuasa yang melepaskan, kuasa yang menciptakan, daya kreativitas untuk memungkinkan para muridnya untuk memperlebar kerajaan, menyampaikan firman Tuhan, dan terus membangun kerajaannya di muka bumi ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, lewat pembacaan ini ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan, biar menjadi masukan bagi kita, memberikan input, memberikan kekuatan bagi iman kita, supaya kita tidak andalkan kekuatan kita, tapi kita andalkan kekuatan Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus yang hebat yang dapat menolong kita hari ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang pertama, kuasa Roh Kudus itu kuasa yang memberikan pandangan baru. Saudara bisa menikmati kekuatan listrik, ada lampu yang kedap-kedip, menyala dan lain sebagainya. Tetapi kekuatan listrik itu tidak pernah memberikan pandangan baru dalam hidup. Kuasa mekanik, kuasa apa saja di dunia tidak pernah memberikan pandangan baru, pandangan yang positif, pandangan yang membawa kita keluar dari setiap persoalan, pandangan yang menolong kita ketika kita ada dalam rumah tangga yang goncang. Pandangan itu daripada Tuhan itu yang akan menolong kita untuk keluar melihat mujizat Tuhan. Jadi kekuatan Roh Kudus itu kuasa yang memberikan pandangan baru bagi kita. Haleluya. Pandangan baru karena Roh Kudus itu menuntun kita ke dalam setiap kebenaran. Amin. Jadi ketika Roh Kudus memimpin kita, dia akan membawa kita untuk memiliki pandangan baru. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu membawa kita untuk terus ada di dalam kebenaran. Sesuatu yang baru yang tidak pernah kita bayangkan. Saudara, ketika 120 orang ada di Anjing Yerusalem, pikiran baru muncul. Kasih yang sempurna mereka miliki, kebersamaan, saling menolong, saling membantu, tidak saling menggigit.
Tapi pandangan-pandangan baru Roh Kudus berikan bagi para rasul dan semua orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kuasa yang memberikan pandangan baru karena Roh Kudus itu menuntun kita ke dalam setiap kebenaran. Pandangan baru karena Roh Kudus juga itu menuntun kita pada hal-hal yang belum dilihat mata, didengar telinga, dan dipahami di dalam hati. 1 Korintus 2 ayat 9, saudara baca di sana. Pandangan baru karena Roh Kudus itu menuntun kita kepada hal-hal yang belum kita lihat, belum kita dengar oleh telinga, dan belum dipahami di dalam hati. Jadi pandangan baru dari Roh Kudus itu dia buat hal-hal baru. Memiliki pola pikir, memiliki hati yang baik. Yang tadi sebenarnya kita lihat masalah hati kita. Tapi waktu kita dalam hadirat Allah, ada pandangan baru beliau muncul. Yang tadi kita tidak bisa sabar, akhirnya kita menjadi orang yang sabar. Tuhan menjanjikan sesuatu yang luar biasa bagi orang-orang yang terus dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga hati mereka mulia, pikiran mereka mulia dan menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, pandangan baru karena Roh Kudus itu menuntun kita kepada hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah itu akan diungkapkan ketika Roh Kudus penuhi kita. Akhirnya kita memiliki pandangan baru tentang Allah yang luar biasa, Allah yang indah, Allah yang ajaib, yang telah melakukan segala perkara. Seperti hari ini saudara lihat keindahan yang luar biasa. Hari ini banyak hal yang Tuhan buat tapi orang tidak menikmati. Kenapa? Tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga mereka hanya berpikir kalau kita terhibur, manakala kita punya uang yang banyak, manakala kita punya mobil mewah, manakala kita tinggal di bangunan yang mewah. Tapi kenyataan hari-hari ini semua orang susah dan sulit. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan ketika engkau dipenuhi Roh Kudus. Pandangan baru karena Roh Kudus itu menuntun kita pada hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. 1 Korintus 2 ayat 10, nanti Bapak Ibu baca di sana. Hal-hal yang tersembunyi yang tidak pernah dipahami itu akan diberitahu. Dan itulah menjadi kerinduan Allah. Hati Allah ingin supaya umatnya, anak-anak Tuhan itu memahami. Sehingga tidak tenggelam dengan semua pengaruh dunia. Sehingga tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak memberikan solusi yang terbaik di dalam hidup. Bagian yang pertama, tadi kita sudah lihat. Kuasa yang memberikan pandangan baru bagi kita. Yang kedua adalah kuasa yang menciptakan ungkapan-ungkapan yang baru. Jadi tidak ada lagi kata-kata kotor yang keluar. Ungkapan-ungkapan baru diberikan oleh Roh Kudus dalam bahasa yang dimengerti oleh bangsa-bangsa lain. Itu dalam Kisah Rasul pasal 1, Kisah Rasul pasal 2, dan itu saudara baca di sana. Ketika Roh Kudus dicurahkan di Anjungan Yerusalem, ada bahasa-bahasa baru yang keluar dari mulut para murid, para orang-orang percaya yang berdoa pada waktu itu. Bahasa-bahasa baru keluar dari mulut mereka, dan bahasa itu dimengerti. Bahasa itu menyejukkan hati. Bahasa itu membuka mata mereka untuk melihat bahwa Tuhan itu ajaib. Hari-hari ini sudah tidak lagi kita dengar orang Kristen dengan berbahasa yang baik. Hilang, sehingga banyak orang ketika melihat orang Kristen, mukanya atau kata-kata mereka sudah tidak suka. Karena apa? Terlalu banyak tipu daya dalam mulut. Jadi penting sekali dipimpin oleh Roh Kudus. Kuasa yang menciptakan ungkapan-ungkapan yang baru. Haleluya. Roh Kudus pimpin kita, tidak mungkin ada lagu OPJ lagi. Bawa orang pujodo katanya. Itu tidak ada bahasa itu di sini. Ungkapan baru yang memberikan kesejukan bagi hati manusia. Haleluya. Ungkapan yang diberikan Roh Kudus dalam bahasa yang dimengerti oleh bangsa lain. Sehingga orang-orang lain percaya kepada. Itu tujuan kita dipenuhi Roh Kudus. Untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Membawa orang yang susah kembali kepada Tuhan. Membawa orang yang ada di dalam tekanan mereka mengenal Allah dengan bahasa baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Haleluya. Ungkapan baru juga diberikan oleh Roh Kudus perihal perbuatan-perbuatan besar. Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah di dalam hidup kita. Perbuatan-perbuatan besar Tuhan lakukan. Kisah Rasul 2 ayat 11 nanti Bapak Ibu baca. Saudara boleh baca dan merenungkan. Jadi pekerjaan Roh Kudus
Ia akan memberikan ungkapan yang baru yang memberikan kita perihal perbuatan-perbuatan besar yang dikerjakan oleh Allah dalam hidup. Saudara, untuk bisa melihat perbuatan Allah yang besar terjadi dalam hidup kita, tidak perlu banyak embel-embel. Tidak perlu banyak duit. Saudara masuk ke kamarmu dan saudara berdoa dalam hadirat Allah. Ada banyak hal yang Tuhan akan sampaikan di dalam hidup. Haleluya. Yang ketiga, kuasa yang meyakinkan. Jadi Roh Kudus dapat meyakinkan mereka sampai mereka berkata, apa yang harus kita perbuat. Orang yang mendengarkan firman Tuhan sampai mereka tergugah. Mereka berkata, apa yang kami harus perbuat kepada Tuhan. Para rasul tidak menyampaikan, kamu harus beri mobil, beri uang, beri rumah dan lain sebagainya. Tapi mereka tergerak hati. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu membuat orang memberi tanpa pamrih. Memberi tanpa berpikir kekurangan. Tapi mereka lakukan karena perintah Allah. Dan orang yang melakukan perintah Allah pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nanti saudara bisa baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 37. Roh Kudus juga dapat meyakinkan seseorang untuk percaya kepada Yesus Kristus. Kisah Rasul 4 ayat 33. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya manusia dipercaya. Manusia diselamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus dapat meyakinkan seseorang untuk percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Penting sekali orang Kristen dipenuhi Roh Kudus. Karena hari-hari ini banyak Kristen tetapi tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kadang-kala khawatir, mengalami masalah, kita bisa cari jalan lain, kita bisa tinggalkan Yesus, kita bisa keluar mencari hal-hal yang bukan menyenangkan hati Tuhan. Tapi hari ini saya sampaikan, Roh Kudus dapat meyakinkan seseorang untuk percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena Yesus akan memberikan jawaban sesuai pekerjaan Rohnya dalam hidup kita. Yang ketiga, Roh Kudus dapat meyakinkan seorang akan dosanya dan berjalan di dalam kebenaran. Roh Kudus dapat meyakinkan seseorang akan dosanya dan berjalan di dalam kebenaran. Hal yang paling penting yang kita harus perhatikan hari ini. Kalau kita berkata kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, kita orang pertobatan, kita orang yang mengerti firman, kita orang Pantekosta yang hebat. Tapi kenapa kita masih sering melakukan kesalahan? Bahkan banyak anak Tuhan sampai bahkan hamba Tuhan bisa mengambil istri orang. Kita bisa menikah berkali-kali, padahal Alkitab melarang itu. Tidak ada pekerjaan Roh Kudus itu merusak rumah tangga orang, itu tidak ada. Roh Kudus dapat meyakinkan seorang akan dosanya dan berjalan dalam kebenaran. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu, Roh Kudus meyakinkan hatinya bahwa ketika engkau buat dosa berarti engkau harus keluar. Bukan berarti engkau bertahan di dalam dosa. Harus keluar. Karena nanti keselamatan tidak menjadi milik kita. Hidup kekal tidak menjadi milik kita. Sorga itu menanti orang-orang yang siap mengaku dosa, tinggalkan dosa, dan hidup di dalam kebenaran Allah. Tuhan mengasihi kita sehingga Dia memberikan Roh Kudus kepada kita, meyakinkan akan dosa yang kita lakukan. Baik perkataan, pikiran, tindakan yang hari-hari kita lakukan. Untuk setiap saat minta ampun dan kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Itu Kisah Rasul pasal 6 ayat 10. Nanti Bapak Ibu bisa baca dan merenungkan. Bagian yang keempat, secara singkat saya sampaikan firman Allah ini untuk meyakinkan kita bahwa orang Kristen itu harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang Kristen itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus selalu membawa kita kepada perkara-perkara yang ilahi, perkara-perkara yang kudus, perkara-perkara yang benar, yang menyenangkan Tuhan. Yang terakhir adalah kuasa untuk bersaksi. Roh Kudus memberi Petrus kuasa untuk bersaksi. Kisah Rasul 2 ayat 22 sampai 36. Menyaksikan tentang Yesus yang tersalib, Yesus yang mati di Kalvari, itu yang memberi selamat kepada kita. Khotbahnya adalah dia khotbah tentang Yesus juru selamat. Saya mau kasih tahu lagi satu hal sama saudara. Ketika saudara menyatakan bahwa Yesus itu juru selamat hidupmu, Alkitab berkata, baiklah engkau hidup seperti Yesus hidup. Jangan engkau berkata Yesus itu juru selamat kita, tetapi minuman keras jalan terus, judi jalan terus, perzinahan jalan terus, persaudaraan itu kita bikin malu nama Tuhan. Kita tidak menjadi saksi. Petrus seorang manusia biasa juga, pernah jadi murid dan membuat kesalahan, tapi ketika Roh Kudus memimpin dia,
Dia tidak takut kepada maut. Dia tidak takut menyatakan kesalahan. Dan dia mampu bersaksi tentang Tuhan Juru Selamat. Meskipun dia harus mati syahid. Dia sendiri berkata, kalau Yesus tersalib kepala ke atas, saya siap kepala ke bawah. Dengan kayu palang, kayu silang yang begitu menderita. Dan dia rasa itu tidak sebanding dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga ketakutan tidak ada. Roh keberanian itu memimpin mereka. Dan sorga menjadi milik kepunyaan mereka. Roh Kudus memberi Petrus kuasa untuk bersaksi. Memang hari-hari ini untuk menyatakan kebenaran itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita berani menyatakan kesalahan. Kita berani menyatakan yang benar. Alkitab berkata, kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau saudara berkata lebih dari itu berarti iblis. Jangan bicara firman di bibir mulutmu tapi buat tidak ada dalam hidup. Jangan kita menyampaikan firman hebat-hebat tapi perjalanan hidup kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita menyatakan firman hebat-hebat tapi rumah tangga kita berantakan. Kita tidak menjadi saksi. Roh Kudus memberikan Petrus kuasa untuk bersaksi. Mulut ini menyampaikan firman untuk memenangkan jiwa kepada Tuhan. Pakai mulutmu, pakai hidupmu menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus memberi kuasa untuk para rasul bersaksi dengan kuasa. Tujuan kita dipenuhi Roh Kudus supaya kita ada kekuatan. Ada kuasa, ada power dalam diri ini untuk menyampaikan firman Allah. Ketika kita menyampaikan firman Allah, setiap telinga yang mendengarkan firman, iman mereka dikuatkan. Mereka dengar firman Tuhan, waktu mereka sakit penyakit, iman dikuatkan, penyakit disembuhkan. Ketika mereka ada dalam masalah, ketika mereka mendengarkan firman, iman mereka bangkit. Mereka tidak lihat pada persoalan yang berat, tapi mereka melihat bahwa Yesus itu jawaban di dalam hidup. Yesus adalah kekuatan yang hebat, yang mampu menolong dalam segala hal. Kisah Rasul 4 ayat 29. Jadi Roh Kudus memberi kuasa untuk para rasul bersaksi dengan kuasa. Saudara mau jadi anak Tuhan, saudara mau jadi orang Kristen, harus pastikan bahwa ketika iblis lihat hidupmu, dia takut karena ada kuasa yang besar dalam diri. Dia takut karena ada kuasa. Ketika Yesus ada di Gadara, ada 2 orang kerasukan setan. Ketika mereka tampil dari kuburan keluar dan kata orang, tidak bisa orang lewat tempat itu karena mereka ini berbahaya. Mereka suka melakukan hal yang fatal terhadap orang-orang. Tapi waktu 2 orang yang kerasukan setan ini, rombongan setan yang disebut legion, waktu mereka berjumpa dengan Yesus, mereka berkata, anak Allah, apa yang engkau ingin lakukan kepada kami? Suruhlah kami pindah ke babi-babi. Mereka takut ketika anak Tuhan ada kuasa, iblis tunduk. Ada amin? Iblis takut meskipun dia harus datang berbagai kelicikan untuk merayu kita, membujuk kita. Tapi ketika ada Tuhan dalam hidup, kita berani menyatakan kesalahan. Meskipun itu secara jasmani kita rasa malu. Tetapi ketika Roh Kudus yang pimpin, bukan kita dipermalukan, tapi iblis yang dipermalukan. Karena kita berani melakukan sesuatu yang benar di mata Tuhan. Jadi Roh Kudus memberikan kuasa para rasul untuk bersaksi dengan kuasa. Dan yang terakhir, walaupun para rasul dianiaya, namun tidak dapat memadamkan kuasa Roh Kudus untuk bersaksi. Jadi bahasa sederhana bagi kita hari ini adalah ketika Roh Kudus pimpin kita, meskipun kita tahu di depan maut menanti kita, tapi tidak ada rasa takut. Dan itu kesaksiannya akan membawa banyak orang untuk percaya kepada Tuhan. Ada beberapa negara-negara yang negara ateis, negara komunis yang menyiksa banyak orang. Tapi semua orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus, kita lihat hari-hari ini banyak orang percaya. Alkitab berkata satu benih mati, yang dia harus mati dulu, baru dia akan menghasilkan buah yang banyak. Yesus datang mati dan menebus segala pelanggaran kita. Menjadi jalan kebenaran. Menjadi jalan kehidupan bagi kita, jalan keselamatan bagi kita. Dan hari ini, lewat dia, kesaksian kita diterima dan banyak orang percaya kepada Yesus. Ada banyak orang juga siap mati syahid karena Yesus. Dan hari-hari ini gereja bertumbuh, berkembang. Ya, saya mau kisah sama saudara hari ini. Jangan kita bertumbuh cuma hanya bisa kita membangun jemaat lokal. Tapi pertumbuhan secara signifikan, pertumbuhan kuantitas jumlah jiwa datang, tetapi juga pertumbuhan secara kualitas itu harus nyata dalam hidup. Belajarlah jadi hamba Tuhan yang kita berkhotbah dan memenangkan jiwa bagi Tuhan.
Belajarlah menjadi anak Tuhan yang benar-benar bersaksi dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Dan waktu kita bersaksi, kuasa Tuhan yang memenuhi kita, jangan kuasa kedagingan. Karena ada yang sombong secara rohani. Ketika dia berani, ketika dia berdoa dan banyak orang disembuhkan, dia rasa bahwa dia sudah hebat. Saya mau bilang sama saudara, jangan coba mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi hari yang terbaik hari ini untuk kita dengar firman Tuhan, jangan takut ketika saudara dipenuhi Roh Kudus. Rahasianya saudara duduk dalam hadirat Allah seperti 120 orang yang duduk di anjung Yerusalem dan mereka berdoa. Hari itu Tuhan mendengar doa dan Tuhan memberikan kuasa. Kuasa berkata-kata dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh bangsa lain. Kuasa kesembuhan, kuasa ilahi Tuhan berikan. Saya percaya kuasa itu masih ada sampai hari ini bagi semua orang yang mencari Dia. Alkitab berkata, siapa yang mencari aku akan menemukan aku. Siapa yang mencari wajahku akan kuperlihatkan wajahku kepadanya. Dan hari ini Tuhan akan menunjukkan bahwa Dia hebat. Lebih dari penyakit manapun. Lebih dari persoalan yang kita hadapi. Lebih dari beban pergumulan yang hari ini ada di pundakmu. Percaya, Tuhan akan memberikan kekuatan tersendiri. Dan hal-hal yang spektakuler akan Tuhan lakukan yang tidak engkau mengerti. Itu yang Tuhan buat hari ini. Haleluya, haleluya. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah firman yang dapat kami sampaikan kepada kita semua. Biarlah ini menjadi perenungan, menjadi kekuatan, menjadi motivasi, menjadi semangat bagi kita. Selagi kita masih hidup di dunia, selagi kita masih ada, saudara di kantor, saudara di rumah, saudara di tempat pengirikan, saudara di tempat usahamu, percaya bahwa Tuhan ada untuk memberkati engkau. Engkau terhindar dari kecelakaan, engkau terhindar dari berbagai hal yang hanya datang untuk merugikan imanmu. Saya Pendeta Andreas Wahyoi mengucapkan terima kasih karena saudara bisa mendengar firman Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan, karena Tuhan akan selalu menyediakan roh yang terbaik untuk menuntun kita di dalam seluruh kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita akan berdoa untuk mengakhiri pelayanan firman Tuhan hari ini. Kita tunduk kepala berdoa. Bapa, terima kasih buat roh-Mu yang hebat Engkau berikan bagi gereja. Kami kuat berdiri hari ini bukan karena kami punya uang yang banyak. Kami berdiri kuat hari ini bukan karena kami punya harta kekayaan secara jasmani. Tapi kami kuat hari ini karena kami kaya memiliki Roh Kudus dalam hidup yang Kau berikan bagi kami. Biarlah Roh Kudus pimpin kami semua, pimpin para pemirsa, semua yang menyaksikan program Air Kehidupan. Mereka juga dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan selama hari-hari ini. Meskipun Tuhan bawa mata kami melihat banyak orang mati tabrakan, banyak orang mati karena penyakit dan lain, tapi kalau kami masih hidup, semua karena anugerah Tuhan. Alkitab mencatat Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan sukacita. Dan itu yang membawa kami sampai berjumpa dengan Tuhan. Berkati program Air Kehidupan. Mulai dari pimpinan sampai semua karyawan yang bekerja menjalankan program ini, Tuhan memberkati. Khusus Pendeta Filipus Wahyoi, Tuhan berkati keluarga dan pelayanan senantiasa. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Akhiri program Air Kehidupan hari ini lewat firman Tuhan yang kami sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.